Tabung gas meledak, 3 kios pasar Krui hangus. Vaksinasi COVID-19 untuk lansia dilanjutkan. Tabipun. Selamat pagi pemirsa Ayus di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Pemkot Bandar Lampung melanjutkan vaksinasi COVID-19 untuk warga lanjut usia. Kali ini sebanyak 5.000 warga lansia mendapatkan suntikan vaksin. Pemirsa, bersama saya Ferlisia Andini, inilah Ayus Lampung selengkapnya. Pemirsa, akibat tabung gas meledak, 3 kios yang berada di Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, ludes terbakar. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebanyak 3 kios di Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, ludes dilalap si jago merah. Api diduga berasal dari bocornya tabung gas LPG di salah satu rumah makan Padang. Menurut keterangan warga, api membesar sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sekejap kobaran api merambat ke bangunan di samping sumber api dikarenakan tidak ada jarak antara kios satu dengan yang lainnya. Beruntung saat api membesar tidak ada warga yang berada di dalam toko. Sementara pemilik toko dibantu oleh warga langsung menyelamatkan barang-barang berharga. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah sekitar 1,5 jam, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhirnya api bisa dipadamkan dengan bantuan warga sekitar. Ini toko kita nggak kena ya? Nggak kena, Alhamdulillah nggak kena ya? Alhamdulillah nggak kena. Berapa toko sih yang kena ini? 3. Kena kebakaran? 3 ya? Itu awal mula api diduga dari mana sih? Dari kompor gas rumah makan Biaro. Rumah makan itu ya? Kejadiannya sekitar jam berapa? 8:30. Setengah 9. Ada korban jiwa nggak? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya? Pada saat api membesar itu ada orang nggak di sekitar toko? Nggak ada. Nggak ada ya? Masih kosong ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung melakukan vaksinasi lanjutan untuk lansia. Namun target vaksinasi ini juga diperuntukkan untuk perangkat desa seperti RT, RW, dan masyarakat yang rentan yang belum mendapatkan vaksinasi lansia sebelumnya. Dalam rangka vaksinasi lansia, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meninjau vaksinasi untuk masyarakat lanjut usia atau lansia di 5 kecamatan kota Bandar Lampung. Total lansia yang akan divaksin sekitar 5.000 orang. Vaksinasi masih menggunakan Sinovac dan dilakukan serempak di 20 kelurahan di Bandar Lampung. Eva menyatakan semua lansia wajib divaksin terlebih dahulu karena lansia adalah kaum rentan yang mudah terkena penyakit jika tidak divaksin. Dalam waktu dekat, Pemkot juga akan melakukan suntik vaksin kepada masyarakat umum Kota Bandar Lampung yang berusia 18 hingga 59 tahun. Walaupun kita sudah divaksin, tetap pakai protokol kesehatan. Insya Allah kita sehat semuanya. Doakan pemerintah kota rezekinya banyak dan juga vaksin kita banyak untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Sehat untuk kita, sehat juga untuk di rumah, sehat untuk kita, sehat untuk di lingkungan, sehat untuk semuanya bagi Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga menjelaskan jumlah vaksin terbatas sehingga proses penyalurannya secara bertahap. Masyarakat diminta agar datang ke puskesmas untuk melakukan vaksinasi. Syarat mendapatkan vaksin Sinovac hanya menunjukkan eKTP dan semua pelayanan gratis. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.
Pemprov Lampung akan memulai vaksinasi bagi masyarakat umum atau tahap ketiga. Hingga saat ini, realisasi vaksinasi di Lampung baru sekitar 1,163 juta jiwa. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Lampung, vaksinasi tahap 1 saat ini mencapai 96,94%. Sebanyak 34.513 dari 35.601 target tenaga kesehatan di Lampung telah mendapatkan vaksin. Sedangkan vaksin bagi tenaga pelayanan publik menyentuh 155.121 orang. Angka tersebut baru 37,85% dari target 409.854. Dan vaksinasi warga lanjut usia dilakukan kepada 26.320 orang. Jumlah itu baru 3,67% dari target capaian vaksin 717.971 orang lansia. Dinas Kesehatan Lampung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota untuk pelaksanaan vaksinasi tahap ketiga. Kementerian Kesehatan memiliki target sasaran untuk vaksin masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi dengan target total sebanyak 63,9 juta jiwa. Hingga saat ini masyarakat Lampung yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebanyak 1.163.426 yang terdiri dari tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, dan lansia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Dinas Kesehatan Lampung Utara mencari dana talangan untuk RSUD Riyakudu. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung, pemirsa. Dinas Kesehatan Lampung Utara bersama manajemen RSUD Riyakudu Kota Bumi terpaksa mencari dana talangan dari pihak ketiga untuk mengisi kekosongan obat. Besaran dana talangan atau pinjaman ini mencapai 2 hingga 3 miliar rupiah. Dinas Kesehatan Lampung Utara bersama manajemen RSUD Riyakudu Kota Bumi terpaksa mencari dana pinjaman dari pihak ketiga untuk mengatasi kekosongan obat dan sejenisnya di rumah sakit milik pemerintah ini. Langkah ini terpaksa dilakukan agar kekosongan obat yang terjadi saat ini tidak berlangsung lama, sebab akan berimbas kepada pelayanan terhadap pasien. Pemkab juga akan mengucurkan anggaran APBD untuk RSUD, namun dana dari APBD belum dapat dilakukan karena masih harus menunggu perubahan APBD mendatang. Keuangan RSUD juga sedang dalam proses audit oleh Inspektorat dengan dibantu BPKP. Pinjaman mencapai 2 hingga 3 miliar. Besaran itu tergantung dari kemampuan manajemen rumah sakit untuk mengembalikannya. Mensiasati apa yang terjadi sekarang, kita sudah berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk adanya dana talangan untuk membantu operasional rumah sakit dalam waktu dekat sudah sedang dipersiapkan untuk regulasinya dan insya Allah bisa tertalangi dalam waktu dekat. Jadi kegiatan rumah sakit bisa lancar kembali. Berapa besar dana talangan yang kita siapkan? Jadi kita keperluan dana yang utama adalah untuk obat dulu, kemudian untuk cairan-cairan yang diperlukan yang bisa membantu masyarakat supaya bisa berobat dengan lancar. Dan ini kalau permintaan dari rumah sakit saya lagi dihitung mereka berapa keperluannya, mungkin antara 2 sampai 3 miliar. Sejak beberapa bulan terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Riyakudu Kota Bumi kekurangan stok obat. Akibatnya, sejumlah pasien mengeluh karena kerap terjadi kekosongan obat. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Sejak beberapa bulan terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Riyakudu Kota Bumi kekurangan stok obat. Akibatnya, sejumlah pasien mengeluh karena kerap terjadi kekosongan obat.
RS Riyakudu Kota Bumi Lampung Utara kini tengah mengalami kekurangan stok obat-obatan. Persoalan yang terjadi pada rumah sakit milik pemerintah ini terjadi sejak awal tahun. Sejumlah pasien terpaksa harus menebus obat di luar rumah sakit, meski nantinya uang yang dikeluarkan pasien dapat diklaim oleh BPJS rumah sakit. RSUD Riyakudu Kota Bumi merupakan salah satu rumah sakit rujukan bagi beberapa kabupaten. Dengan kondisi keterbatasan obat, pelayanan yang diberikan kepada pasien pun berdampak menjadi kurang maksimal. Pasien berharap agar pemerintah terkait dapat segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di rumah sakit ini. Banyak permasalahan dipersulitkan. Kadang-kadang di pendaftaran itu, kadang-kadang ini sampai sore nggak ini hilang anunya. Banyak ininya. Apa aja Pak yang jadi alasan? Ya, yang utama ya obat ini masalahnya. Selain pasokan obat, RSUD Riyakudu Kota Bumi juga sempat diterpa beberapa masalah. Mulai dari sistem pelayanan, mogoknya sejumlah dokter hingga perekrutan pegawai. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kekurangan stok obat di RSUD Riyakudu Kota Bumi Lampung Utara dikarenakan adanya hutang yang belum terbayar kepada vendor atau penyedia barang. Hutang yang dimiliki rumah sakit mencapai 5 hingga 7 miliar rupiah. Kurangnya stok obat di RSUD Riyakudu Kota Bumi karena keterbatasan anggaran untuk membelinya. Tak hanya itu, penyebab lain karena besarnya hutang yang masih dimiliki oleh pihak rumah sakit pada 23 penyedia atau vendor obat-obatan. Dengan hutang sebesar itu, rumah sakit tidak bisa berbuat banyak untuk menambah persediaan obat-obatan dan sejenisnya. Pihak penyedia baru dapat memenuhi permintaan obat jika rumah sakit membayar separuh hutang mereka. Sedangkan pendapatan rumah sakit hanya 1,3 miliar rupiah per bulan. Saat ini pihak rumah sakit tengah mencicil hutang tersebut sebesar 1 miliar rupiah kepada 9 penyedia. Kalau untuk hutang obat itu udah dari Januari 2020, tapi untuk kesusahan obat dari Januari 2021. Apakah itu hanya berlaku obat saja seperti yang lain, seperti tabung oksigen dan lain-lain, seperti sama seperti susahnya? Sama. Tapi kami berhubung oksigen itu tidak boleh telat, maka oksigenlah yang kami prioritaskan. Dok, langkah dari rumah sakit sendiri ketika pasien membutuhkan obat itu seperti apa sih? Biasanya pertama kami meminjam, sudah itu kedua mereka beli dan nanti diganti. Oke, jadi pasien terpaksa mengeluarkan biaya sendiri gitu? Iya, lalu nanti diganti, diklaim ke rumah sakit Riyakudu. Berapa jumlah vendor dan berapa utang kita kepada vendor itu, Dok? 23 vendor, tapi hutang per vendornya saya nggak ingat satu persatu. Total keseluruhan? 5M. Sejak beberapa bulan terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Riyakudu Kota Bumi kekurangan stok obat. Akibatnya sejumlah pasien mengeluh karena kerap terjadi kekosongan obat. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, program pencarian bakat bagimu negeri hampir mencapai babak akhir. Sebanyak 27 finalis terpilih dalam ajang pencarian bakat di Provinsi Lampung siap berperan dalam film yang berjudul 1000 Detik Satu Cahaya. Ayo kita main sandiwara-sandiwara. Dari 34 provinsi yang dipilih secara nasional, Lampung menjadi provinsi pertama yang menjadi tuan rumah pencarian bakat bagimu negeri. Lampung dinilai memiliki keunggulan dalam hal pariwisata, seni budaya, kreativitas inovatif yang menjadi inspirasi generasi muda. Terus nggak nyangka aja gitu. Dari Lampung di bibit yang luar biasa ya. Gitu. Pada akhirnya memang dari yang berapa ribu terus akhirnya menjadi 24 gitu. Kita ya saring ya. Semuanya kita
sejak main di film ini, cuman kan ada beberapa peran yang dia yang paling terbaik akan peran untuk komentar. Aku adanya pemilihan talent bagi Monegri di Lampung ini dapat menjadi suatu patokan, terutama wadah untuk anak-anak di Lampung yang memiliki potensi, terutama dalam bidang entertainment. Tujuan untuk Monegri memang di awal sesuai dengan namanya. Bagi Monegri itu ada singkatan Barisan Generasi Muda Republik Indonesia. Jadi mempunyai keinginan memberikan kesempatan pada generasi muda di Provinsi Lampung untuk bisa memberikan menunjukkan keahliannya dalam berakting, menyanyi, bisa menjadikan sebuah wadah kreativitas generasi yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian kalau untuk lokasi syutingnya memang kita pilih lokasi syuting 100% adalah Provinsi Lampung. Metode pencarian bakat bagi Monegri untuk generasi muda ini berusaha mewujudkan aspirasi dan keberlangsungan budaya Lampung pada generasi muda, khususnya pemberdayaan dalam seni budaya kreatif pariwisata, serta meningkatkan ekonomi partisipatif di Lampung. Ajang ini diharapkan memberi kesempatan khususnya generasi muda Lampung untuk berkreasi, terutama di dunia peran. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Ukiran berbahan pohon kayu puluhan tahun sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tunggul pohon tidak selamanya menjadi limbah. Perajin kreatif bisa mengubahnya jadi aneka perabot seperti meja, kursi, dan hiasan rumah. Sisa pokok pohon ini bahkan disulap menjadi ukiran naga raksasa bernilai ratusan juta. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlisia Andini undur diri. Dan jangan lupa untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Galeri Seni Ukir Kayu Mulyono di Jalan Cendana, Kelurahan Tanjung Senang, Bandar Lampung, menggarap patung naga raksasa. Patung ukir kayu ini menggunakan tunggul pohon berusia 200 tahun dari Taman Dipangga. Pohon diketahui sudah ada sejak letusan Krakatau tahun 1883 dan baru tumbang tahun lalu. Ukiran naga raksasa butuh waktu lama. Mulyono dan rekannya mengukir sejak 9 bulan lalu. Proses ini belum tuntas hingga sekarang. Pembentukan pola ukir sampai menggunakan mesin pemotong kayu. Mengukir tunggul raksasa butuh ketelitian dan kesabaran. Demi kesempurnaan bentuk dan karakter, Mulyono membuat ukiran naga raksasa tanpa terburu-buru. Benda seni berdiameter 5 meter, tinggi 6 meter, serta berat 2 ton ini kelak menjadi patung naga terbesar di Indonesia. Patung ini bernilai seni sekaligus bersejarah. Selain fungsional itu seperti meja, kursi, meubiler, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kayu-kayu besar, ini bisa buat sejenis patung. Ini usia kayu berapa rata-rata? Kalau kayu yang tak buat patung ini, dari sejarah, dari historisnya, itu dulu pada saat Krakatau meletus itu tahun 1883 itu jangkar kapal yang terdampar itu nyantol ada di pohon itu, dan sekarang ada buktinya di Taman Dipangga Polda Lampung ya.
Nah, setelah kayu itu tumbang, roboh dengan sendirinya, saya mempunyai gagasan kalau ini tak buat sebuah karya. Setelah selama ratusan tahun dia memberikan manfaat di lingkungan itu, ini tak buat sebuah karya, yaitu saya buat patung naga. Karena sesuai dengan besar kayu, karakter kayunya yang memang kalau dibuat naga ya ada nilai artistik tersendiri. Galeri Seni Ukir Kayu Mulyono juga menggarap relief tunggul dan akar pohon. Pengukir mendapatkan bahan tunggul rata-rata berusia puluhan tahun dari berbagai pelosok dan kawasan hutan Lampung. Tunggul pepohonan mengampar dan sepintas seperti rongsokan atau semacam kayu buangan. Galeri Ukir Kayu Mulyono menjual aneka barang seni fungsional dengan harga bervariasi 3–40 juta rupiah. Kerajinan bernilai 3 juta antara lain meja ukir, sementara relief terjual 40 juta. Mulyono berkarya demi keindahan. Harga menjadi relatif jika pembeli menganggap karyanya memang bernilai seni tinggi. Itu berkarya itu yang penting ngikutin pikiran, tangan, apa yang menjadi kemauan kita jalankan, kita aplikasikan dalam bentuk barang. Setelah itu kita menikmati, setelah kita bangga, lah terlepas nanti ada yang berminat atau ingin memiliki, ya silah-silahkan saja. Yang penting tahu nilai-nilainya bahwa ini adalah nilai seni yang patut kita hargai, yang konon dari zaman dahulu juga nenek moyang leluhur kita juga meninggalkan budayanya lewat seni. Mulyono merintis ukir kayu sejak tahun 1991. Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah ini terinspirasi banyaknya sumber daya berupa tunggul maupun akar pepohonan melimpah. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.